Halo anak-anak, minggu ini kita akan belajar tentang proyeksi vektor ya, untuk matematika peminatan kelas 10 semester 2. Ya, untuk lebih jelasnya langsung saja ke materinya. Yang A, ini ada proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal biasanya disingkat dengan proyeksi skalar, dan hasilnya berupa bilangan real yang terdiri dari bilangan negatif, 0, atau bilangan positif. Proyeksi skalar ortogonal, vektor A pada vektor B ditulis sebagai berikut. Ini membacanya, proyeksi skalar A pada B, kemudian bisa juga disebut atau ditulis sebagai berikut ya, dan dinyatakan seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi di sini kan ada kata proyeksi, kemudian ada kata skalar dan ortogonal. Proyeksi itu sendiri kan artinya gambar yang dibuat secara mendatar atau pada bidang datar. Kemudian skalar, tadi kan hasilnya berupa bilangan real. Berarti semua bilangan itu mencakup ya. Di sini termasuk bilangan negatif, 0, atau bilangan positif. Kemudian ada kata ortogonal, artinya berhubungan dengan tegak lurus. Nah, jadi di sini ada vektor A yang arahnya ke atas ya, atau dikatakan vektor OA. Kemudian di sini yang mendatar itu ada vektor B ini atau vektor OB. Nah, jadi vektor OA ini kita mau proyeksikan terhadap vektor OB. Nah, berarti vektor OA-nya akan kita gambar secara mendatar. Kemudian di sini kan namanya proyeksi skalar ortogonal. Berarti digambar secara mendatar yang tegak lurus dengan vektor OA-nya atau yang tegak lurus dengan vektor asalnya. Nah, berarti kan bayangannya ini jatuhnya di vektor OC ya. Ini berarti kan sebagai hasil proyeksinya. Berarti OC itu hasil proyeksi vektor OA pada vektor OB. Nah, kemudian di sini kita lihat segitiga siku-siku OAC. Nah, ini siku-siku di C. Kemudian di sini ada sudut theta. Nah, kita tahu ya, kan kalian sudah belajar trigonometri pada matematika wajib. Nah, kalau untuk kosinus theta, itu kan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, di sini, pada gambar ini ya, berarti cos theta itu sampingnya, berarti kan yang panjang OC ya, atau panjang vektor C, kemudian sisi miringnya panjang OA atau panjang vektor A. Nah, dari sini kemudian diperoleh nih vektor atau ini panjang vektor C sama dengan panjang vektor A kali cos theta. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian, kan minggu lalu kita sudah belajar perkalian skalar atau perkalian dot vektor ya. Di sini kalau ada A dot B, itu kan rumusnya panjang A kali panjang B kali cos theta. Nah, berarti kan kalau untuk dapetin cos theta, itu dari A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B. Nah, di sini kita anggap sebagai persamaan yang kedua.
Kemudian tadi kan kita sudah memperoleh persamaan 1 ini. Nah, di persamaan 1 ini ada cos theta. Kemudian kita udah dapat cos theta di persamaan 2. Nah, cos theta di persamaan 2 ini kita substitusikan ke persamaan 1 atau nilai cos theta di sini kita gantikan dengan ini. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Berarti panjang vektor C sama dengan panjang vektor A kali cos theta-nya diganti dengan ini. Vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Kemudian di sini kita lihat ada yang sama ya, panjang vektor A yang atas sama yang bawah kita coret karena di sini operasinya perkalian. Nah, sehingga diperoleh hasil nih ya, panjang vektor C itu sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, panjang vektor C ini kita namakan sebagai proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, di sini ya. Jadi, proyeksi skalar A pada B, simbolnya seperti ini, atau kita namakan panjang C ya. Tapi untuk simbol proyeksi ini menggunakan tanda mutlak rangkap ya. Sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, ini untuk rumusnya. Kemudian selanjutnya ada panjang proyeksi vektor ortogonal. Panjang proyeksi vektor ortogonal A pada B ditulis sebagai seperti ini ya. Panjang A pada B menggunakan tanda mutlak adalah nilai mutlak dari proyeksi skalar ortogonal A pada B ditulis sebagai berikut. Nah, jadi kalau ditanya panjang proyeksi vektor, berarti sama saja dengan nilai mutlak dari proyeksi skalar vektor. Nah, di sini karena sudah dimutlakan, berarti kan nanti hasilnya selalu bernilai positif ya. Sehingga panjang proyeksi vektor ortogonal A pada B selalu berupa bilangan real positif. Nah, jadi bedanya kalau misalnya yang ditanyakan proyeksi skalar ortogonal, berarti dia hasilnya berupa bilangan dan itu mencakup bilangan real, berarti ada bisa berupa bilangan negatif, 0 atau positif. Tetapi kalau ditanya panjang proyeksi vektor, berarti di sini ada nilai mutlaknya sehingga sudah pasti hasilnya bernilai positif. Jelas ya, itu bedanya. Kita lanjutkan ke poin C, proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi vektor ortogonal A pada B dinotasikan oleh A pada B dan ditentukan oleh perkalian antara proyeksi skalar kali vektor satuan dari B. Nah, kalau dituliskan ya sebagai berikut. Nah, ini simbol untuk proyeksi vektor ortogonal A pada B. Kemudian ini tadi simbol dari proyeksi skalar kali ini vektor satuan dari B. Berarti vektor B dibagi dengan panjang B. Atau kalau misalnya mau dijabarkan rumus ini, kita peroleh rumus ini. Nah, ini proyeksi vektor A pada B sama dengan A dot B dikali panjang B kuadrat, kemudian kali vektor B. Nah, di sini untuk proyeksi vektor ortogonal A pada B hasilnya berupa vektor. Nah, jadi bedanya kalau nggak ada kata skalarnya,
Berarti kalau ditanya cuma proyeksi vektor, berarti hasil akhirnya itu berupa vektor. Kalian mengerjakannya pakai rumus ini. Untuk lebih jelasnya, ke contoh soal. Diketahui, vektor A kita pakai yang tadi. Ya, berarti 2 vektor I dikurangi 6 vektor J dikurangi 3 vektor K, dan vektor B sama dengan 4 vektor I ditambah 2 vektor J dikurangi 4 vektor K. Tentukan yang A, proyeksi vektor A pada B, kemudian yang B, proyeksi vektor B pada A. Nah, di sini kan yang ditanya cuma proyeksi vektor ya, berarti hasilnya vektor, karena nggak ada kata skalar. Penyelesaian yang poin A, proyeksi vektor A pada B, tadi rumusnya A dot B dibagi panjang B kuadrat kali vektor B. Nah, di sini A dot B-nya kita hitung 2 kali 4 ditambah negatif 6 kali 2 ditambah negatif 3 kali negatif 4, kemudian panjang B dikuadratkan, berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat, kemudian hasilnya dikuadratkan. Karena di sini ada kuadrat, kemudian dikalikan, ini kali ya, vektor B. Nah, vektor B-nya kita tulis ini 4i plus 2j min 4k. Kemudian kita hitung yang depan dulu, yang ini. Berarti 8 dikurangi 12 ditambah 12 dibagi dengan akar 36 dikuadratkan. Kemudian terakhir baru dikalikan vektor B. Kita hitung yang hasil depan ini. Berarti 8 per 36 kali vektor B. Ini vektor B-nya. Kemudian ini disederhanakan menjadi 2 per 9, ya ini sama-sama dibagi 4 semua, baik pembilang maupun penyebutnya. Kemudian dikalikan vektor B. Nah, ini dikalikan vektor B berarti hasilnya 2 kali 4, berarti 8 per 9 vektor I ditambah 2 kali 2, 4 per 9 vektor J dikurangi 2 kali negatif 4, berarti ini dikurangi 8 per 9 vektor K. Nah, jadi kalau pertanyaannya cuma proyeksi vektor, berarti di sini hasilnya vektor. Jelas ya? Rumusnya ini. Kemudian yang pertanyaan B. Proyeksi vektor B pada A. Berarti sekarang dibalik dari B ke A. Ini rumusnya berarti B dot A dibagi panjang A kuadrat kali vektor A. Nah, ini karena di sini B pada A, berarti terakhirnya dikalikan dengan vektor A. Yang pertama ini vektor B. Langsung saja dihitung. B dot A 4 kali 2 ditambah 2 kali min 6 ditambah min 4 kali min 3 dibagi dengan panjang A dikuadratkan. Berarti akar 2 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, kemudian hasilnya dikuadratkan. Kemudian dikalikan dengan vektor A. Nah, ini vektor A-nya kita tuliskan. Langkah selanjutnya kita kerjakan yang depan dulu. Nah, yang ini ya, nanti terakhir baru dikalikan dengan vektor A-nya. Nah, yang depan kita peroleh hasil 8 dikurangi 12 ditambah 12 dibagi dengan akar 49 dikuadratkan. Kemudian kalikan vektor A, lalu kita sederhanakan yang depan, diperoleh 8 per 49 kali vektor A. Nah, ini 8 per 49 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti langsung saja ini dikalikan vektor A, sehingga diperoleh hasil 8 kali 2, 16 per 49i, kemudian 8 kali min 6 ini min 48 per 49j, kemudian 8 kali min 3 berarti min 24 per 49k. Nah, jadi hasil proyeksi vektor B pada A adalah ini. Jelas ya? Halo anak-anak.
kita lanjutkan ke contoh soal terkait proyeksi skalar ortogonal dan panjang proyeksi vektor. Langsung saja di sini diketahui vektor A sama dengan 2 vektor I dikurangi 6 vektor J dikurangi 3 vektor K. Dan vektor B sama dengan 4 vektor I ditambah 2 vektor J dikurangi 4 vektor K. Tentukan yang poin A, proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Yang poin B, proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Kemudian yang poin C, panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Ya, langsung saja penyelesaiannya dari yang poin A dulu. Di sini ada proyeksi skalar ortogonal A pada B. Nah, notasinya seperti ini ya, menggunakan tanda mutlak rangkap ya untuk notasi. Nah, ini kalau misalnya proyeksi skalar A pada B, rumusnya kan A dot B dibagi dengan panjang B. Langsung saja kita hitung A dot B berarti 2 kali 4 ditambah negatif 6 kali 2 ditambah negatif 3 kali negatif 4. Kemudian yang panjang vektor B berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Nah, ini kita hitung. Sehingga diperoleh 8 kurangi 12 ditambah 12. Dibagi dengan akar 16 ditambah 4 ditambah 16. Kemudian diperoleh 8 dibagi dengan akar 36 sama dengan 8 dibagi 6 sama dengan 4/3. Nah, ini hasilnya berupa bilangan kalau yang ditanya proyeksi skalar. Nah, jadi proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah 4/3. Kemudian dilanjutkan yang B. Untuk yang B, itu yang ditanya proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Nah, di sini notasinya seperti ini. Proyeksi skalar vektor B pada vektor A berarti rumusnya yang B dulu ya, ini di depan. B dot A kemudian dibagi dengan panjang vektor A. Nah, beda ya dengan rumus yang tadi. Kalau misalnya B pada A berarti dimulai B dulu. Nah, langsung saja kita hitung yang B dot A. Berarti dari vektor B dilakukan perkalian skalar dengan vektor A. Nah, ini dari yang tadi ya, 4 kali 2 ditambah 2 kali negatif 6 ditambah negatif 4 kali negatif 3. Kemudian dibagi dengan panjang vektor A. Berarti akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Nah, hasil ini kita hitung. Sehingga diperoleh 8 dikurangi 12 ditambah 12. Kemudian dibagi dengan akar 4 ditambah 36 ditambah 9 sama dengan 8 dibagi dengan akar 49 sama dengan 8/7. Nah, jadi proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A adalah 8/7. Nah, jadi penggunaan rumusnya tergantung proyeksi vektor apa terhadap vektor apa ya. Kalau vektor B terhadap vektor A atau vektor B terhadap A, berarti rumusnya B dulu. B dot A berpanjang A. Kalau yang A pada B berarti A dot B berpanjang B. Jelas. Kemudian yang poin C tadi ditanya panjang proyeksi, ini ya. Kita ulang lagi yang C tadi pertanyaannya, panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, berarti ditanya panjang proyeksinya ya. Kalau misalnya panjang proyeksi vektor itu kan nilai mutlak dari proyeksi skalar. Nah, nilai mutlak ya ini.
Berarti rumusnya tinggal dimutlakan saja, yang proyeksi skalar A pada B berarti nilai mutlak dari A dot B dibagi dengan panjang B. Tadi kan kita udah menghitung yang proyeksi skalar A pada B itu hasilnya kan 4/3 ya, berarti tinggal dimutlakan saja. Nah, kalau dimutlakan berarti hasilnya dia bernilai positif ya, 4/3. Nah, jadi panjang proyeksi A pada B adalah 4/3. Nah, berarti kalau untuk panjang, hasilnya selalu bernilai positif. Tapi kalau untuk proyeksi skalar, kan hasilnya berupa bilangan. Berarti belum tentu dia positif, kan bisa jadi bilangan 0, bisa jadi bilangan negatif. Jelas ya? Halo anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal 2. Apabila proyeksi skalar vektor A, yaitu 3-21 terhadap vektor B, yaitu 2n2, adalah sepertiga panjang vektor B. Carilah kemungkinan nilai n yang memenuhi. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, dari soal yang diketahui vektor A-nya 3-21. Berarti kita cari panjang vektor A. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 4 ditambah 1 akar 14. Kemudian vektor B-nya 2n2. Berarti panjang vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah n kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8 ditambah n kuadrat. Kemudian kita cari A dot B. Nah, A dot B berarti di sini 3 kali 2 ditambah min 2 kali n ditambah 1 kali 2 sama dengan 6 dikurangi 2n ditambah 2 sama dengan 8 dikurangi 2n. Nah, di sini selanjutnya ya, dari soal kita ketahui bahwa ini proyeksi skalar A pada B itu sama dengan 1/3 dari panjang vektor B. Maka, nah ini kita tulis dulu. Ini ya. Kemudian di sini kita jabarkan proyeksi skalar A pada B itu kan rumusnya A dot B dibagi dengan panjang B. Nah, ini kemudian yang ruas kanan tetap. Langkah selanjutnya ini kita kalikan silang dulu ya. Nah, kalikan silang berarti ini 3 kali A dot B sama dengan ini panjang B kuadrat. Nah, tadi kan kita sudah mencari A dot B, kemudian panjang B, tinggal disubstitusikan saja. Berarti 3 kali A dot B itu 8 min 2n. Kemudian panjang B itu kan akar 8 plus n kuadrat. Kemudian di sini dikuadratkan, berarti ini ditambahin kuadrat ya. Kemudian yang ruas kiri kita kalikan menjadi 24 dikurangi 6n. Kemudian yang ruas kanan, ini ada akar dikuadratkan, berarti akarnya hilang. Berarti tinggal 8 plus n kuadrat. Kemudian setelah itu, semuanya kita pindahkan ke ruas kanan ya, biar mudah ya, karena ini n kuadratnya di ruas kanan. Ruas kiri kita nolkan, sehingga diperoleh 0 sama dengan n kuadrat, kemudian ini pindah ruas jadi plus 6n, kemudian ini masih plus 8, kemudian ini pindah ruas jadi min 24. Kemudian ini kita sederhanakan, sehingga diperoleh 0 sama dengan n kuadrat plus 6n min 16. Nah, kemudian kita pindah ruas lagi, biar enak ya ini, atau biar indah kalau untuk dilihat. Nah, di sini kita kan mau mencari nilai n. Ini bentuknya kuadrat, berarti harus difaktorkan. Nah, pemfaktorannya berarti n ditambah 8 kali n dikurangi 2. Nah, sehingga diperoleh nilai n-nya adalah
negatif 8 atau N sama dengan 2. Nah, jadi kemungkinan nilai N-nya ada 2 ini. Yang pertama negatif 8 atau yang kedua adalah 2. Jelas ya?